Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di tempatnya belajar matematika. Saya Maria Fitriani. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Oke teman-teman, kita akan membahas materi tentang eksponen dan logaritma. Ini adalah materi kelas 10 semester 1. Ini materi ini adalah salah satunya soal-soal yang ada di kalau dulu ujian nasional, di ujian sekolah. Nah, kita langsung saja ke latihan soal. Oke, perhatikan bentuk berikut. Nah, ini adalah persamaan grafik ya. Persamaan garis persamaan dari grafik yang diketahui. Kita lihat dulu nih, persamaannya sesuai dengan grafik di bawah ini adalah pilihan gandanya. Kita lihat dulu. Di situ grafiknya melalui titik apa aja. Nah, ternyata yang diketahui adalah ada dua. Di sini adalah titiknya di 1,3 dan 0,1, berarti melalui dua titik. Kalau dua titik itu persamaannya adalah fx atau y sama dengan b kali a pangkat x ya. Ingat ya, itu untuk jika diketahui dua titik. Langsung saja ingat ya, untuk titik koordinat yang paling depan adalah x, belakang y. Berarti untuk yang pertama saya akan menuliskan untuk 1,3 berarti ya, yang pertama y sama dengan b kali a pangkat x, di mana y-nya 3 sama dengan b kali a pangkat x-nya adalah 1 ya. Jadi 3 sama dengan AB atau A kali B. Kita simpan terlebih dahulu. Selanjutnya adalah yang kedua, yaitu titiknya 0,1. Nah, di mana Y sama dengan B kali A pangkat X. Y-nya itu adalah 1, B-nya kita belum tahu B-nya ya, kali A-nya adalah A pangkat 0. A pangkat 0 berapa? 1. Berarti 1 sama dengan B kali 1, yaitu B. Nah, B-nya udah diketahui, kita substitusikan ke persamaan selanjutnya. Substitusikan. Oke. AB sama dengan 3. Berarti B-nya 1, A kali 1. A kali 1 sama dengan 3, maka A sama dengan 3. Oke, A-nya sudah ketemu, B-nya sudah ketemu. Berarti persamaannya adalah fx atau y. Y sama dengan B kali A pangkat X. Y-nya kita tulis Y, B-nya sudah ketemu 1, A-nya 3, berarti 1 kali 3, jadinya 1 kali 3 pangkat X, atau kita tulis Y itu kan sama aja fx sama dengan 3 pangkat X. Oke, berarti jawabannya adalah A. Jawabannya adalah A. Saya lingkarin. Nah, di sini selain itu kalian bisa menggunakan cara coba-coba. Kalau misalkan dari sini susah untuk mencari hasil persamaannya, kita coba-coba aja. Nah, di sini kan melalui titik 1,3 dan 0,1. Kita substitusikan di pilihan ganda. Misalkan Y sama dengan 3 pangkat X. Kalau Y-nya 3, X-nya 1, betul enggak gitu. Maksudnya Y kita coba Y sama dengan 3 pangkat 1, berarti Y-nya 3. Oh benar, 1,3. Kalau X-nya kita ganti 0, apakah hasilnya Y-nya 1? Berarti fx sama dengan 3
pangkat 0 sama dengan 1, berarti 0,1. Seperti itu ya, bisa dicoba-coba melalui pilihan ganda. Kita lanjutkan nomor 2. Jika ada sebuah grafik diketahui 3 titik, berarti titiknya diperoleh 2,13, kemudian titiknya 1,7 dan 0,4 ya. Kalau ada 3 titik seperti ini diketahui, kita gunakan rumus fx sama dengan b kali a pangkat x ditambah c. Nah, kita harus tahu dulu b, a, sama c. Kalau tadi kan 2 titik, kalau 2 titik itu cukup b kali a pangkat x. Fx itu sama aja y. Yang pertama saya ambil yang paling bawah dulu, 0,4. Berarti x-nya 0, y-nya 4. Saya tulis ulang rumusnya, y sama dengan b kali a pangkat x ditambah c. Y-nya adalah 4, berarti 4 sama dengan b kali a pangkat x-nya adalah 0 ditambah c. A pangkat 0 adalah 1, maka 4 sama dengan b ditambah c. Ini kita anggap persamaan 1. Oke, kita lanjutkan, titiknya 1,7. Nah, kita tulis y-nya adalah 7 sama dengan b kali a pangkat x-nya adalah 1 ya, a pangkat 1 ditambah c. Berarti kita tulis c 7 sama dengan b kali a adalah ab, saya tulis ab ditambah c. Nah, kalau ba juga nggak masalah. Ini adalah persamaan 2. Kemudian yang ketiga yaitu 2,13, y-nya adalah 13. 13 sama dengan b kali a pangkat 2 ditambah c. 13 sama dengan a kuadrat kali b ditambah c. Ini kita anggap persamaan ketiga. Oke, kita lanjutkan. Dari persamaan kita ambil substitusi eliminasi persamaan 1 dan 2 dulu. Persamaan 1 dan 2 yaitu AB ditambah C sama dengan 7. Ini langsung aja saya ambil yang paling besar. Kemudian B ditambah C sama dengan 4. Kita kurangi. Kenapa langsung dikurangi? Karena kita menghilangkan atau mengeliminasi salah satu variabel. Nah, di sini adalah kebetulan C ya. AB dikurangi B, kita tulis tetap AB kurangi B, C kurangi C 0. 7 kurangi 4, 3. Ini kita anggap persamaan 4. Oke, persamaan 4. Kemudian kita ambil persamaan 2 dan 3. Kita ambil yang ketiga dulu, a kuadrat b ditambah c sama dengan 13. Kemudian AB ditambah c sama dengan 7 dikurangi ya. Seperti biasa, kita tulis dulu a kuadrat b dikurangi AB, c kurangi c 0, 13 kurangi 7 adalah 6. Kita itu dulu distributif ya, sifat distributif. A nya kita keluarin, A keluar dalam kurung A, B dikurangi karena A yang ini udah keluar 1 berarti tinggal B, AB kurangi B sama dengan 6. Nah, kita lihat dulu AB kurangi B. AB kurangi B kan berada di sini, AB kurangi B sama dengan 3, berarti A kali 3 sama dengan 6, ketemu A sama dengan 6 bagi 3, 2. Nah, A nya udah ketemu nih 2 ya kan, A nya udah ketemu. Kita substitusikan dari kepersamaan 4, persamaan 4. Oke, persamaan 4 yaitu AB dikurangi B sama dengan 3. A nya 2, berarti 2 kali B dikurangi B sama dengan 3. 2B kurangi B, B sama dengan 3. Nah, A nya udah ketemu, B nya sudah ketemu. Kita sekarang mencari C. Dari persamaan mana? Nah, kita ambil persamaan bebas ya, kita ambil persamaan 1 aja. Persamaan 1 yaitu B ditambah C sama dengan 4. B nya kan 3, ditambah C sama dengan 4, berarti C nya adalah 4 kurangi 3, 1. Jadi persamaannya adalah Fx, kita tulis ulang, sama dengan B kali A pangkat X ditambah C
sama dengan B-nya itu 3 kali A-nya, ini saya anggap Y atau fx ya, 3 kali A-nya adalah 2 pangkat X ditambah 1. Nah, berarti jawabannya adalah A. Nah, kalau bingung Bu, lama, kita bisa mencoba dari jawaban ini, kita cari satu-satu. Kalau X-nya kita ganti 2, apakah Y-nya atau fx-nya 13? Kalau benar, kita coba yang titik kedua, kemudian titik ketiga. Nah, kalau memang ketiga-tiganya berlaku, berarti jawabannya itu, gitu ya. Kita coba dari sini tanpa menggunakan rumus ini, gitu. Kita lanjutkan bentuk soal nomor 3. Nah, ini adalah logaritma. Kita harus ingat terlebih dahulu bentuk logaritma. Sifat-sifat minimal harus hafal ya. Sifat-sifat A log A sama dengan 1 dan seterusnya. Nah, di sini sudah ada, kalian bisa buka lagi catatan atau tulisan kalian di kelas 10. Nah, di sini A log 32, kita ubah dulu nih. 2 log. Nah, 32 bisa nggak 2 log berapa? 2 pangkat berapa? Ternyata bisa 2 pangkat 5 dikurangi 5 log 125 itu 5 pangkat 3 per 2 log 4 adalah 2 pangkat 2 ditambah 3 log 3 pangkat 2. Maka hasilnya adalah, nah ini kan 2 log 2 pangkat 5. Kita lihat bentuk ya, bentuk ini bentuk apa, sifat. Nah, kebetulan di sini nggak ada, saya tambahin di sini. Kalau ada bentuk A log B pangkat N itu sama dengan N A log B ya, berarti pangkatnya ini pindah ke depan, jadi 5 pindah ke depan, 5 kali 2 log 2 dikurangi, nah ini 3 kita pindah depan, 3 kali 5 log 5 per 2 nya pindah depan, 2 kali 2 log 2 ditambah 2 nya ini pindah depan, 2 kali 3 log 3. Sekarang kita lihat kalau 2 log 2, 5 log 5, kebetulan ini kan sama, 5 dengan 5, 2 dengan 2, ini artinya 1, berarti sama aja, 5 kali 1, 5 dikurangi 3 kali 1, 3 per 2 ditambah 2, 4. Hasilnya adalah 5 kurangi 3, 2, 2 per 4 adalah setengah. Oke, jawabannya adalah B. Jelas ya, itu logaritma, harus bisa. Kita lanjutkan nomor 4, yaitu bentuk logaritma. 2 log 6 ditambah 2 log 3 dikurangi 2 log 9 adalah, nah kita harus mengingat bentuk logaritma A log ya, A log B ditambah A log C itu sama dengan sifatnya A log B dikali C, atau kalau pengurangan A log B dikurangi A log C itu sama dengan A log B per C ya. Jadi untuk bentuk seperti ini gimana? 2 log 6 kali 3 karena penjumlahan ya, dibagi dengan 9. 2 log 6 kali 3, 18 bagi 9 adalah 2. 2 log 2 berapa? 1. Berarti jawabannya adalah C. Kita lanjutkan nomor 5. Himpunan 3 pangkat 2x dikurangi 1 sama dengan 1. Ini apa? Kalian harus tahu ya. 1 itu kita ubah dulu. Ini namanya persamaan eksponen. 3 pangkat 2x min 1 sama dengan 3 pangkat berapa sin 1, yaitu 0. Nah, kalau basisnya sudah sama, tinggal kita cari 2x min 1 pangkatnya itu sama juga ya. 2x sama dengan 1, maka nilai x adalah setengah. Ini adalah bentuk himpunan penyelesaiannya. Oke, kita lanjutkan setelah nomor 5, mudah sekali. Kemudian nomor 6.
himpunan penyelesaian 25 kita ubah dulu dalam bentuk 5 pangkat 2 X kuadrat plus 2 sama dengan 125 kita ubah juga dalam bentuk 5 pangkat 3 pangkat 2x kuadrat min x plus 1. Nah, jadinya apa? 5 pangkat 2x kuadrat plus 2 ini ya. Ini ada bentuk pangkat A pangkat N dipangkatkan M, artinya A pangkat N dikali M ya. Sama dengan 5 pangkat 3 kali 2x kuadrat min x plus 1. Nah, ini udah sama nih. Tinggal kita kalikan 2 kali x kuadrat, 2x kuadrat, 2 kali 2, 4. Sama dengan 6x kuadrat min 3x plus 3. Kita kumpulkan dulu, 6x kuadrat dikurangi 2x kuadrat dikurangi 3x ditambah 3 dikurangi 4, karena negatif 4 ini pindah ya, sama dengan 0, sama dengan 4x kuadrat min 3x dikurangi 1. Berarti kita faktorkan terlebih dahulu, yaitu 4x ini x ya, sama dengan 0. Nah, di sini x min plus 1 ya, x sama x min 1. Maka x sama dengan negatif 1/4. Di sini adalah x sama dengan 1. Nah, nanti kalau ditanyakan berapa nilai x1 ditambah x2, ya udah min 1/4 tambah 1 gitu. Ini himpunan penyelesaian ada 2, yaitu untuk x sama dengan negatif 1/4 ya, atau x sama dengan 1. Ini adalah himpunannya. Kita lanjutkan nomor 7. Nah, kalau ini pertidaksamaan eksponen, kita harus tahu dulu syarat pertidaksamaan eksponen, yaitu dalam pertidaksamaan eksponen sifat tersebut dapat dinyatakan untuk A lebih dari 1, maka pangkatnya nanti tandanya sama dengan soal. Tapi kalau A-nya pecahan atau di antara 0 sampai 1, maka tandanya berbeda ya. Berarti sama aja 4 pangkat x kuadrat plus 4x min 3 kurang dari 4 pangkat berapa ini? 4 pangkat 2. Nah, ini kan udah sama nih, langsung aja x kuadrat ditambah 4x dikurangi 3 kurang dari 2, karena A-nya atau basisnya itu lebih dari 1, maka bentuknya x kuadrat ditambah 4x dikurangi 3 dikurangi 2 kurang dari 0, maka x kuadrat ditambah 4x min 5 kurang dari 0. Jadinya apa? Ya, jadi nilainya x di min 1 sama x plus 5. Jadi x sama dengan 1, x sama dengan negatif 5. Nah, ingat, kita harus menggunakan garis bilangan karena di situ adalah pertidaksamaan. Sini negatif 5, ini 1. Bu, kenapa ini bolong nih? Karena tidak ada tanda sama dengan. Kita ambil 0 ya. Kita pokoknya ambil 0. 0 berada di mana? Kita menyesuaikan tempatnya. Kalau di tengah berarti 0 dikurangi 1 negatif, 0 ditambah 5 positif, negatif kali positif, negatif. Berarti yang posisi daerah 0 adalah negatif, selain 0 adalah positif. Karena tandanya kurang dari, berarti diambil yang negatif. Jadi himpunannya adalah min 5 kurang dari x kurang dari 1. Oke, sudah selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.